بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kepada setiap yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, merupakan sebuah nikmat tentunya saat Allah masih memberi nafas kehidupan kepada kita, sehingga dengan itu kita dapat beraktivitas dengan baik, bahkan bisa menikmati indahnya pergantian siang dan malam. Namun hal yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana kita bisa membangun kesadaran bahwa perjalanan hidup yang telah kita lewati adalah waktu dan kesempatan yang tidak akan kembali lagi. Maka ikhwati fillah, saat kita masih bisa bernafas seperti sekarang ini, akan ada waktu dan kesempatan yang insya Allah akan kita lewati dan jangan pernah kita menyia-nyiakannya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam firman-Nya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya manusia
benar-benar dalam keadaan rugi. Lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan sumpah. Dan yang disebutkan dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala adalah waktu. Wal 'asri, demi masa. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Ada korelasi yang sangat jelas antara waktu dengan manusia. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa manusia benar-benar dalam keadaan rugi, dan siapa mereka? Jawabannya adalah karena manusia sering terlupakan oleh waktunya. Dan mereka-mereka yang tidak dapat menggunakan waktunya dengan baik masuk dalam kategori khusrin, masuk dalam kategori rugi. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian, illal ladzina amanu, kecuali di antara mereka yang beriman dan beramal saleh, saling wasiat dalam hal kebenaran dan saling wasiat dalam hal kesabaran. Ini penting ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah untuk kita terus ingat agar kita tidak terlena dengan waktu dan kesempatan yang kita miliki. Dan waktu yang paling berharga dan kesempatan emas yang tidak lama lagi akan menghampiri kita, dan semoga kita semua mendapatkannya, adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah waktu dan kesempatan yang bisa kita gunakan untuk kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan apa yang menjadi hak Allah, menghadap kepadanya, menampakkan rasa butuh yang sangat kepadanya, serta bersimpuh di hadapannya. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sabdanya, hadis riwayat Bukhari Muslim, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup, kemudian setan-setan akan dibelenggu. Maka gunakan waktu dan kesempatan Ramadan yang akan datang. Karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Jangan sampai kita menyesal di saat penyesalan tak lagi bermanfaat. Seperti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala singgung dalam firman-Nya. Mereka mengatakan, Rabbirji'un. Ya Rabb, kembalikanlah aku ke dunia. Berikan kesempatan untuk yang kedua kalinya agar aku bisa hidup lagi di dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Agar aku dapat mengerjakan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka penting bagi kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya seperti niat yang benar, niat yang lurus saat kita hendak menyambut dan menampakkan kegembiraan dengan datangnya bulan Ramadan. Ini penting karena banyak orang yang
ketika menyambut datangnya bulan Ramadan dan menampakkan kebahagiaan terhadapnya justru dengan sendagurau dan main-main. Ada juga yang menyambutnya dan menampakkan kebahagiaannya hanya dengan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan makanan dan minuman. Berupaya untuk mempersiapkan aneka macam makanan, minuman. Benar-benar mempersiapkan itu semua. Dan konsentrasinya hanya untuk itu. Tidak sedikit juga orang yang justru fokusnya hanya kepada niaga, memperbanyak barang dagangan, sibuk mengurusi itu karena berpikir bahwa ketika masuk bulan Ramadan omset akan semakin besar dan meningkat. Persiapan-persiapan yang semacam itu yang banyak dilakukan oleh orang. Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang pahala akan dilipat gandakan di dalamnya. Kebaikan akan dilipat gandakan di dalamnya. Omset akhirat yang akan ditingkatkan. Dan omset kebaikan. Bukan omset keuntungan dunia. Ini hal yang patut untuk kita waspadai. Dan kita harus sadar bahwa waktu dan kesempatan untuk kita bisa berjumpa dengan Ramadan itu sangatlah sempit. Hal yang tidak kalah pentingnya untuk kita ingat adalah bahwa kematian selalu mengintai kita. Coba kita mengingat tidak sedikit saudara-saudara kita yang saat ini sudah tidak ada. Sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kerabat, orang tua bahkan mungkin tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk bisa merasakan syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Dan kita harus merasa khawatir. Jangan-jangan Ramadan yang sebentar lagi akan menghampiri kita adalah Ramadan terakhir kita. Ramadan berikutnya giliran nama kita yang disebut oleh saudara-saudara kita bahwa kita sudah tidak ada. Maka niat adalah hal yang patut untuk mendapatkan perhatian kita semuanya. Luruskan niat. Siapkan lahir dan batin kita. Fokus kepada hal-hal yang baik. Konsentrasi kepada omset kebaikan yang meningkat. Bukan omset keuntungan dunia sekali lagi. Dan perlu diingat ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk mendapatkan omset akhirat dan kebaikan ini, Allah Subhanahu wa taala seru kita agar al-musara'ah, agar bergegas, wal musabaqah, dan berlomba-lomba
Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, u'iddat lil muttaqin." Wasari'u, dan bergegaslah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ada seruan dari Allah agar kita bergegas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fastabiqu al-khairat." Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Jadi untuk urusan akhirat dan kebaikan, kita harus bersegera dan berlomba-lomba mendapatkannya. Sedangkan untuk urusan dunia, apa kata Allah? Allah berfirman di Quran surat Al-Mulk, "Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih." Berjalanlah kalian di segala penjurunya dan makanlah dari sebagian rezeki yang dianugerahkan kepada kalian. Kemudian di ayat lain, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Coba perhatikan, ada perbedaan seruan Allah Subhanahu wa taala. Untuk urusan akhirat, Allah menggunakan seruan sari'u, kemudian fastabiqu, bergegas dan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Sedangkan yang berhubungan dengan urusan dunia, Allah hanya mengatakan famshu, berjalanlah. Berjalan jelas berbeda dengan bergegas dan berlomba-lomba. Di mana-mana yang namanya bergegas dan berlomba-lomba itu butuh kecepatan. Kalau kita hanya berjalan, mana bisa mendapatkan kecepatan? Berjalan hanya untuk urusan dunia, tapi persoalan bergegas dan berlomba-lomba, Allah Subhanahu wa taala tekankan bahwa itu dalam rangka mendapatkan apa? Kebaikan dan akhirat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang mukmin, kita dituntut untuk jujur. Jujur dalam membuktikan keimanan kita. Ketika kita sadar dan kita tahu bahwa ada waktu yang berharga dan kesempatan emas yang sebentar lagi akan kita lewati, apa yang mesti kita persiapkan? Kesibukan apa yang harus kita jalani? Seorang mukmin yang jujur, dia akan tahu. Dia akan memanfaatkan waktu dan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk berlomba-lomba mengumpulkan pundi-pundi amal saleh. Sehingga dengan itu bertumpuklah pundi-pundi pahala. Karena bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ada banyak amalan di bulan Ramadan yang dengan itu menjadi sebab adanya maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya saum saja, qiyamul lailnya juga sama. Baca Al-Qur'annya juga sama. Sebab di bulan itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk manusia dan penjelas dari petunjuk dan pembeda.
Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita butuh sekali lagi untuk memanfaatkan waktu, kesempatan, momen syahrul Ramadan ini. Kenapa? Karena syahrul Ramadan adalah syahrul itq. Bulan Ramadan adalah bulan pembebasan dari neraka. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadis riwayat Ahmad, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, dihasankan juga oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi inda kulli fitrin utaqa wa dzalika fi kulli lailatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari neraka. Inda kulli fitrin, setiap kali berbuka puasa. Wa dzalika fi kulli lailatin, dan itu pada setiap malam. Nabi alaihi salatu wassalam juga mengatakan, idza kanat awwalu lailatin min Ramadan futihat abwabul jannah wa falam yughlaq minha babun. Wa ghuliqat abwabu jahannam falam yuftah minha babun. Wa suffidat asyayatin wa yunadi munadin ya baghil khair aqbil wa ya baghil syarr aqsir. Walillah utaqa minan nar. Wa dzalika kulla lailatin. Apabila masuk malam pertama dari bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Dan sebaliknya akan ditutup pintu-pintu jahanam, dan tidak ada satu pun pintu jahanam yang akan dibuka. Kemudian setan-setan akan dibelenggu. Lalu terdengar yang menyeru, ya baghil khair aqbil. Wahai yang selalu merindukan dan menginginkan kebaikan, menghadaplah. Dan wahai yang selalu menginginkan dan merindukan kejelekan, kurangilah. Berhentilah. Walillah utaqa minan nar. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika kullu lailatin, dan itu setiap malam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat dan barokah. Terkumpulnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Eman rasanya kalau kita kemudian menyia-nyiakannya atau menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan amal. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, atakum Ramadan syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Tuftahu fihi abwabus sama, akan dibuka di dalamnya pintu-pintu langit atau surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan akan ditutup padanya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maraddatus syayatin, dan akan dibelenggu di dalamnya setan-setan yang jahat. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki satu malam di dalamnya yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairuha faqad hurrima. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka sesungguhnya ia akan dihalangi. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib wa Tarhib.
Ini adalah motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dorongan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bersemangat melakukan kebaikan dan jangan menjadi orang yang justru terhalang dari kebaikan. Kalau bicara tentang siapa yang akan menjadi penghalang dari kebaikan, jangan jauh-jauh. Kita harus melihat kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan kita yang menjadi penghalangnya. Kalau sampai kita terhalang dari kebaikan yang ada di bulan Ramadan, maka sungguh ini adalah hal yang sangat rugi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan kebaikan, bulan kedermawanan, bulan berbagi. Manfaatkan kesempatan dan waktu ini dengan baik. Jangan lupakan saudara-saudara kita yang kelaparan. Jangan lupakan orang-orang fakir, miskin, orang-orang yang membutuhkan. Jangan kita lupakan anak yatim. Jangan kita lupakan janda-janda yang miskin. Kita harus memiliki kesemangatan berbagi di bulan itu. Kita harus meningkatkan kepekaan sosial di bulan ini. Begitulah Nabi alaihi salatu wassalam berikan contoh kepada kita. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajwadun nas. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikenal sebagai orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanannya itu sangat terlihat dan meningkat saat ada di bulan Ramadan. Maka jangan hanya mementingkan diri sendiri. Salah kalau seandainya ketika akan masuk di bulan Ramadan kita hanya sibuk dengan mengurusi berbagai macam makanan dan minuman. Kemudian melupakan orang lain, tidak pernah berbagi. Bila di luar bulan Ramadan kita terbiasa untuk berbagi dengan sesama, maka saat masuk di bulan itu harus lebih ditingkatkan lagi. Segala hal yang mengandung nilai-nilai kebaikan patut untuk ditingkatkan. Bekerja sama dalam kebaikan dan takwa. Tidak boleh terhenti hanya karena masuk di bulan Ramadan. Karena ini juga termasuk kebaikan. Kita harus lebih semangat untuk ta'awun dalam dakwah, ta'awun dalam tarbiyah, ta'awun dalam pembangunan fasilitas untuk itu, ta'awun dalam mewujudkan sarana dan prasarananya. Karena ini juga kebaikan. Bukan hanya sekedar baca Al-Quran seperti yang kita singgung tadi.
Bukan hanya sekedar qiyamul lail, tapi ini juga sama. Pintu-pintu kebaikan jangan sampai ditutup. Pintu-pintu kebaikan harus terus terbuka, dan lebih terbuka lagi saat kita ada di bulan Ramadan. Semangatan kita untuk berbagi harus ditingkatkan. Berbagi tenaga, berbagi pikiran, berbagi materi. Apalagi dalam dakwah. Dan kita tidak perlu kehilangan materi. Kita tidak perlu takut karenanya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilan." Tidak ada satu hari pun di mana seorang hamba ada di waktu pagi melainkan turun 2 malaikat. Fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalanmu. Wa yaqul al-akhar, dan satunya lagi mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kerugian kepada orang yang menahan hartanya, yang tidak mau berbagi. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Selain itu, bulan Ramadan adalah bulan silaturahim. Ini juga termasuk kebaikan yang tidak boleh kita lewatkan di bulan yang mulia. Kita harus manfaatkan waktu dan kesempatan Ramadan untuk bisa menyambung silaturahim. Mungkin saja sepanjang tahun kita tidak bisa, atau terhalang, atau banyak kesibukan yang membuat jauh dari kerabat, tidak bersilaturahim dengan mereka. Maka jadikan Ramadan sebagai pintu untuk kita bisa membuka hubungan dengan kerabat, dengan saudara. Jadikan Ramadan sebagai sebab untuk kita bisa berkunjung kepada mereka, mencari tahu keadaan mereka, bersedekah kepada yang fakirnya, kepada yang membutuhkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan pahala yang besar bagi mereka yang konsisten menjaga silaturahim. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, man sarrahu an yubsat lahu fi rizqih atau yunsa lahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dibentangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahim. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan, di mana jangan sampai ada keutamaan yang terlewatkan. Semampu kita. Ya. Sebab salah satu tujuan dari diwajibkannya Ramadan adalah agar kita sampai pada predikat orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka gunakan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini adalah momen yang sangat tepat selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup. Jangan sampai menjadi orang-orang yang menyesal saat penyesalan tidak lagi bermanfaat. Taubat adalah cara di mana kita bermuamalah dengan diri kita sendiri. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, wa atbi'i sayyi'atil hasanah tamhuha. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan kejelekan-kejelekan itu. Dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita bermuamalah dengan diri kita sendiri. Jika melakukan kesalahan, segera istighfar. Segera kembali, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah momen yang sangat tepat untuk kita kembali dan bertaubat kepada Allah. Mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita bernafas. Jauhi kebiasaan mengatakan nanti. Di awal sudah kita ingatkan bahwa perjalanan hidup yang telah kita lewati adalah waktu dan kesempatan yang tidak akan pernah kembali lagi. Tidak mungkin diulang waktu yang sudah kita lalui. Dan tidak mungkin diundang kesempatan yang sudah kita lewati. Coba merenung, coba berpikir. Apakah selama ini kita telah menggunakan waktu yang telah kita lalui dengan baik? Apakah selama ini kita telah memanfaatkan kesempatan yang sudah dilewati dengan baik? Atau tidak? Allah masih sayang kepada kita. Sampai detik ini, di mana sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan, Allah masih kasih kita nafas kehidupan. Seandainya Allah panggil kita dalam keadaan waktu yang telah kita lewati, banyak yang kita sia-siakan, kesempatan yang telah kita lalui diabaikan begitu saja, apa yang akan terjadi? Hanya kita semua yang bisa menjawabnya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tema ini adalah tema yang kita saling tawasau di dalamnya. Kita saling wasiat, kita saling mengingatkan. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Memang betul. Tidak ada yang tahu, seorang pun di antara kita.
Nabi alaihi salatu wassalam terus memberikan motivasi kepada kita untuk kembali kepada Allah, segera bertaubat. Dalam hadis yang kita baca tadi, idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidat syayatin. Apabila masuk malam pertama dari bulan Ramadan, setan-setan akan dibelenggu, pintu-pintu neraka akan ditutup, pintu-pintu surga akan dibuka. Kemudian terdengar seruan, ya bagil khair aqbil, wahai yang menginginkan kebaikan, menghadaplah. Wa ya bagil syarr, dan wahai yang menginginkan keburukan, batasi, kurangi, berhentilah. Lihat bagaimana disebutkan di hadis itu, ya bagil khair aqbil, wahai yang senantiasa menginginkan kebaikan, aqbil, menghadaplah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk itu. Diberi kemudahan untuk senantiasa menghadap kepada setiap kebaikan. Diberi kemudahan untuk senantiasa respect kepada setiap kebaikan, sehingga bisa selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita introspeksi diri di dalamnya. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sesungguhnya bisa memotivasi kita kepada kebaikan. Bertanyalah kepada diri kita, sejauh mana keimanan yang ada dalam diri kita saat kita tidak termotivasi sama sekali kepada kebaikan di bulan yang mulia ini. Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala dulu mengatakan, al-mu'minu qawwamun ala nafsih. Seorang mukmin itu memimpin dirinya sendiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Yuhasib nafsahu lillah. Hendaknya ia senantiasa introspeksi diri karena Allah. Kemudian kata beliau, wa inna ma khaffal hisab yaumal qiyamah ala qaumin hasibu anfusahum fid dunya. Wa inna ma syaqqal hisab yaumal qiyamah ala qaumin akhadhu hadzal amr min ghairi muhasabatin. Sesungguhnya hisab menjadi ringan pada hari kiamat kepada kaum yang senantiasa mereka introspeksi dirinya sewaktu di dunia, selalu menghisab, selalu muhasabah. Dan sebaliknya hisab akan menjadi berat pada hari kiamat untuk kaum yang justru mereka tidak melakukan muhasabah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lakukan banyak ibadah di bulan ini, sebab Allah subhanahu wa ta'ala mengutamakan bulan Ramadan atas bulan-bulan lainnya. Bahkan hari-hari di bulan Ramadan itu hari-hari terbaik dibandingkan dengan hari-hari yang ada di luar bulan tersebut. Maka bulan Ramadan adalah kesempatan emas bagi siapa saja yang ingin menghadapkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi siapa yang ingin terus menambah ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Karena kita merasa khawatir, jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Bulan Ramadan juga bulan di mana kita punya kesempatan untuk memperbaiki akhlak. Dan secara tabiatnya bulan Ramadan itu dapat menanamkan akhlak yang baik ke dalam diri setiap muslim. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, man lam yada' qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang keji dan berbuat dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia meninggalkan makannya dan meninggalkan minumnya. Ada tarbiyah akhlakiyah di dalamnya. Nabi SAW juga mengatakan, idza kana yaumu shaum ahadikum fala yarfus wala yafsuq. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim inni shaim. Apabila salah seorang di antara kalian ada di hari yang dia sedang berpuasa, maka tidak boleh melakukan perbuatan yang keji, tidak boleh melakukan perbuatan yang mengandung kefasikan. Bahkan andai pun ada seseorang yang mencelanya atau berusaha untuk mencelakakannya, maka cukup membalasnya dengan mengatakan inni shaim, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Ini adalah seruan untuk belajar memaafkan, belajar membalas kejelekan dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Cegahlah dengan cara yang baik. Maka Ramadan betul-betul mendidik akhlak kita. Gunakan kesempatan ini dengan baik. Ramadan juga membimbing kita untuk semakin menguatkan tali persaudaraan antar kita, ukhuwah Islamiyah. Apalagi Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim maslul jasad idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahr wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayangnya, dalam kecintaannya, dalam kelembutannya itu seperti sebuah atau satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuhnya mengeluh kesakitan, maka yang lain pun ikut merasakan hal yang sama. Bahkan tidak bisa tidur dan demam. Jadi sekali lagi gunakan bulan Ramadan untuk memperbaiki akhlak kita. Karena kita sekarang sudah sadar, jangan-jangan Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Inilah kesempatan terakhir kita berarti. Jika sebelum ini akhlak kita tidak terlalu baik, akhlak kita tidak terpuji, banyak keburukan yang kita lakukan, menyakiti sesama, mendolimi sesama, maka itu sudah berlalu. Itu sudah berlalu dan ke depan, hari ini, seterusnya, sampai di bulan Ramadan, ini kesempatan untuk kita memperbaikinya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan benar-benar mendidik kita untuk sabar.
Sabar menahan lapar, sabar menahan haus, sabar menahan marah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah yang hebat, yang mampu, yang bisa bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Manfaatkan bulan Ramadan untuk kita bisa mengendalikan emosi, mengendalikan diri. Kalau tidak di Ramadan yang akan datang, maka kapan lagi? Jangan pernah berpikir bahwa waktu masih lama, kesempatan masih banyak. Tidak. Karena sesungguhnya hidup kita di dunia terbatas masanya. Tidak lama. Kita semua tidak diberikan keabadian. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memiliki keabadian. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan waktu kematian seseorang apabila memang sudah sampai padanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita semua perlu memiliki kesungguhan, memiliki himmah. Jauhi segala hal yang bisa melalaikan kita. Jauhi segala hal yang bisa menyibukkan kita dari hal-hal yang positif, dari hal-hal yang baik. Dan ingat bahwa hari-hari yang ada di bulan Ramadan itu tamurru sura'an, berlalu begitu cepat. Bahkan mungkin kita rasakan lebih cepat daripada hari-hari lainnya. Namun demikian keberkahan yang di dalamnya sangat banyak. Maka butuh bagi kita untuk menata waktu, menata kegiatan, menata aktivitas, menjauhi segala hal yang bisa melalaikan. Allah Subhanahu wa taala pun sudah mengingatkan kita di surat Al-An'am, wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iba wa lahwa wa gharrathumul hayatud dunya. Waspadalah, berpalinglah dari orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Hindari rasa malas, lawan rasa malas dengan kesungguhan yang terus ditingkatkan. Imam Al-Hasan Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, min alamati i'radillah 'anil 'abdi an yaj'ala syaghalahu fi ma la ya'ni. Termasuk tanda di mana Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seorang hamba adalah Allah jadikan kesibukannya dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat, waliyadzubillah. Bagaimana jadinya kalau
semua kesibukan yang kita lalui, kita jalani adalah hal yang tidak bermanfaat, sementara kesempatan waktu hidup kita hanya sebentar. Maka gunakan waktu dan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sebab sekali lagi, waktu dan kesempatan yang telah berlalu tidak akan kembali. Ya. Allah masih sayang kepada kita. Lakukan hal yang baik, prioritaskan urusan akhirat. Sibukkan dengan amal ibadah, kegiatan-kegiatan yang positif. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya, kepada apa yang dicintai dan diridhoinya. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Nampaknya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan sebelum kita akhiri atau kita tutup majelis ini, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Antara lain, yang pertama, mana yang lebih utama dalam pelaksanaan sholat tarawih, apakah di awal malam atau di akhir malam, terutama untuk orang-orang yang berkumpul di satu tempat dan memiliki masjid sendiri. Allahu ta'ala alam bissawab. Intinya, lakukan hal yang termudah dan tidak perlu memberat-beratkan diri. Dan para ulama mengatakan bahwa waktu pelaksanaan sholat tarawih adalah ba'dal isya, seperti Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bolehkah di bulan Ramadan kita menjual makanan atau minuman yang dimulai dari setelah sholat asar sampai pukul 10 misalnya? Masya Allah. Pada dasarnya, berniaga, berusaha adalah hal yang tidak dilarang selama usaha tersebut usaha yang halal. Namun demikian, jangan sampai usaha yang kita jalani mengganggu aktivitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hanya kita yang menjalaninya yang tahu. Dan sebaiknya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, khusus di bulan Ramadan. Ya. Fokus ibadah. Sekalipun tidak dilarang sekali lagi untuk berniaga dan berusaha. Namun demikian jangan sampai melalaikan waktu ibadah kita. Nah, berikutnya, untuk muazin ketika masuk waktu berbuka, apakah dia azan dulu atau membatalkan puasanya dulu? Sebagian ulama ada yang mengatakan muazin azan dulu, baru kemudian buka puasa.
Sebagiannya lagi mengatakan buka puasa terlebih dahulu, baru kemudian mengumandangkan adzan. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Untuk pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah jika orang-orang sangat menunggu adzannya muadzin tersebut, di mana mereka menjadikan patokan adzannya sebagai pertanda bahwa matahari telah terbenam, maka muadzin mendahulukan adzan. Kecuali kalau berbuka dengan sesuatu yang sederhana, misalnya makan 1 biji kurma terlebih dahulu, atau sekedar minum seteguk air, tidak membuatnya terlambat dari mengumandangkan adzan, maka tidak mengapa. Buka dulu baru kemudian kumandangkan adzan. Nah, berikutnya, bagaimana vaksin untuk COVID di bulan Ramadan? Apakah membatalkan puasa? COVID tidak termasuk ke dalam sesuatu yang mengandung unsur makanan atau minuman, ya, vaksin ini. Oleh karena itu tidak membatalkan puasa, dan sudah ada fatwa dari para ulama tentang hal ini, bahwa vaksin tidak membahayakan shaum. Kemudian yang terakhir, bolehkah berpatokan pada waktu berbuka dan subuh dengan kalender imsakiyah Ramadan? Nah, pada asalnya memang untuk berbuka, saum, maka melihat matahari apakah sudah terbenam atau tidak. Namun di kondisi kebanyakan kita sekarang ini cukup sulit untuk bisa seperti itu, karena sudah banyak lampu-lampu penerangan, ya, yang sudah mulai menyala dari sejak jam 5 bahkan atau setengah 6, apalagi di kota-kota. Untuk itu tidak mengapa, ya, melihat atau mengikuti kalender imsakiyah Ramadan. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.